itu di Denpasar. Saya tugas di Denpasar, Pak. Jadi kami di Denpasar hampir 6 tahun saya. Saya terlama, Pak, di Denpasar. Para pegawai terang Denpasar, saya paling lama, Pak. 6 tahun. Karena mohon maaf, Bapak sama mungkin seguru seilmu di Denpasar itu di samping tugas kantor juga jadi travel biro. 5 tamu, ngantar tamu dan sebagainya dan sebagainya. Denpasar itu, Pak, kalau musim turis penuh, Pak, itu banyak turis emas, Ron itu, Bogor emas, banyak masuk Pegadaian. Karena untuk nambah modal kerja, hotel-hotel dan sebagainya banyak. Bahkan waktu saya di Mega Syariah, ada pengusaha bawa emas 12 kilo. Ya, pengusaha. Sampai kepala sabahnya, Pak Dedi, turun dong sini. Kalau saya ke lantai 26, kenapa? Bantu nilai emasnya, takut emas palsu. Tentunya sesuai dengan ilmu yang saya miliki, saya bantu dan ikut tanda tangan, Pak. Karena itu pinjamannya hampir 8 miliar, Pak. Pokoknya kalau sampai emas palsu, Pak Dedi yang digantung dipecat duluan oleh Pak Hairul Tanjung. Oh siap, sebenarnya. 12 kilo, Bu. Bawa LM. Karena kalau ke bank, mohon maaf Pak Taruh, beliau mantan bankers, Pak kalau cari 10 miliar, saya nggak 1 jam, Pak. Kalau saya mau pinjam pengusaha ke Bapak gitu, datang ke bank Bapak, saya nggak 1 jam, Pak. Enggak. Tapi kalau datang ke Pegadaian, 1 jam saya, Bu, butuh 1 miliar. Saya pernah auditor Pegadaian seluruh DKI. Di cabang Kebayoran Baru, itu ada satu nasabah sampai Pegadaian 5 miliar. Maaf, ada artis terkenal waktu itu datang ketemu dengan saya. Saya senang juga gitu ya, pagi-pagi itu terbang artis gitu Pak ya. Jarak 3 meter aja wanginya. Bang, ngapain sini? Ya, pada ini besok Sabtu katanya. Kenapa kan gajian anak saya? Ternyata beliau punya catering, punya butik dan sebagainya. Jadi kartu rumahnya masih saya simpan di rumah, Bu, buat jimat gitu. Rasakan, Pak? Ya. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, peristiwa seperti itu harus siap. Pertanyaannya, bagaimana modal kerjanya? Udah, serahkan aja ke ahlinya nanti. Beliau akan berikan solusi bagaimana memodali Sugima dan mitra-mitranya. Saya tidak berani bicara banyak. Insya Allah kita nggak usah khawatir ada Pak Faruk dan Pak Rudi. Nah, kemudian komoditas masyarakat ini itu fleksibel, Pak, Pegadaian itu. Makanya disukai masyarakat. Paling berdamai. Pak jangan dilayang dulu, Pak, nunggu seminggu. Monggo, silakan. Bisa, Bu, nggak kecewa. Karena prinsip Pegadaian itu datang ke cabang sedih, nggak punya uang, keluar dari Pegadaian tersenyum. Ya. Jadi contoh, kalau bulan puasa, Bu, di Pegadaian seluruh Jakarta banyak ditebusin, Bu. Karena mudik, saya pulang ke kampung ke Jawa. Pakai kalung gitu, Bu. Sampai pakainya gini-gini keberatan. Wah, pakai gelang segede pelek beca gitu, Bu ya. Nanti 2 minggu setelah Lebaran diasramakan kembali. Sekolahin lagi. Ya, lanjut silakan. Ya, lanjut silakan. Nah, oke. Nah, jadi skema gabah itu ini jangka waktu cuma 4 bulan, nilai jaminan 80-85% dan harga pasar ada teorinya, dan di IGD 1 tidak ada bunga, yang ada upah simpan. Ya beda lah, beda tipis. Kenapa? Loh, nyimpan di gudang ada risikonya loh, Bu. Ada risiko ulang, bayar asuransi sebagainya. Namanya upah simpan. Oke, jadi tadi bisa dilunasi dan sekaligus bisa dijalurkan di tangan.
dan uang kelebihannya dikembalikan kepada nasabah. Oke, lanjut. Ini versi OJK. Kegiatan usaha gadai adalah pembelian gadai, pelunasan gadai, pohon barang jaminan, lelang barang jaminan, pelaporan usaha dan sebagainya. Insya Allah Pak, nanti di paket diklat Sugima semua akan diberikan 99% sama dengan Pegadaian karena saya adalah alumni Pegadaian. Ya, lanjut. Nah, ini bisa, apakah bisnis gadai ada risikonya? Ada Pak, risikonya. Nah, terutama barang palsu. Gak usah khawatir Pak, ada ilmunya. Ada ilmunya Pak. Nanti Sugima ada diklat penaksir. Silahkan kalau yang minat daftar aja ke Sugima. Ada biaya fiktif dan sebagainya. Kemudian compliant, biasanya anak staff-staff kita yang nakal. Itu nggak usah takut Bu. Itu bagaimana menangkap fraud oleh pegawai kita dan sebagainya. Contoh, gajian masih lama, beli barang palsu ke Jatinegara, dimasukin ke Pegadaian. Niatnya sih gajian nanti ditebus lagi, nggak bisa, pasti ketangkap gitu. Ya, lanjut silakan. Nah, ini hak nasabah Pak, karena ini diminati Pegadaian. Boleh melunasi, mencicil dan sebagainya. Nah, kalau dijual boleh ada uang kelebihan. Bila tempat tidak terlelang, itu boleh. Bahkan nasabah boleh menyaksikan barangnya yang dilelang, boleh Bu. Saya ke lelang barang jaminan boleh. Berapa kira-kira lakunya barang saya dilelang? Cuma nanti dengan mengembalikan pinjaman, upah simpan, selebihnya kembali kepada nasabah. Tentunya profesional yang pelayanan dan perlindungan hukum. Barang hilang, dirampok, diganti rugi Bu, ganti rugi. Lumayan 16 Ganti rugi dulu ke Pegadaian tahun 2000, Pegadaian Kebayoran Baru itu dirampok habis-habisan. Pegadaian mengganti sampai waktu itu Bu ya. Waktu itu sampai mengganti rugi hampir 7 miliar. dengan Tapi kan ada asuransi. Oke, silakan lanjut. Ya, ini kewajiban nasabah. Nanti tertera ada di surat gadai. Perjanjian ini sesuai dengan standar dari GSM dan Majelis Ulama Indonesia. Wajib mengembalikan pinjaman. Sepakat setuju dengan peraturan itu yang berlaku. Tentunya melakukan etikat baik dan memberikan data yang benar. Oke, silakan lanjut. Berapa menit lagi Pak? Tolong. Masih ada? Habis. Oke. Kalau ini gampang. Ini mekanismenya. Gadai, nasabah bawa barang jaminan, ditaksir, dibuatkan surat gadainya, surat rahimnya, dicairkan di kasir, dan ini ada prosedurnya dan ada ilmunya, tidak semudah itu. Oke, lanjut. Ya, ini kalau pelunasan, prinsip dalam bisnis itu mudah, cepat, aman. Oke. Oh iya, terima kasih. Oh iya, ini beli baru. Ya, kata beliau katanya bukan barang lelangan gadai. Ya, oke, 10 menit lagi ya, silakan. Oke. Nah, ini faktor kegagalan bisnis gadai. Yang terpenting tidak memiliki sumber daya insannya yang mempunyai kompetensi, terutama juru taksir yang tidak handal. Maaf, beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh salah satu teman Pegadaian swasta, kebobolan barang palsu senilai 2 miliar. 2 miliar. Pak ini kok bisa begini? Saya jelaskan. Yang jelas salah satunya penaksirnya tidak memiliki kompetensi. Untung penaksirnya bukan alumni Pegadaian loh Pak, bukan pensiunan Pegadaian loh. Kalau enggak saya di demo kan di rumah saya Pak. Ini anak buah Pak jadi kok goblok banget, bukan ya, alhamdulillah. Nah nggak apa-apa Pak, risiko saya. Dan ternyata penaksirnya cabutan gitu Pak. Cabutan Bapak gitu, yang belum mempunyai sertifikasi atau profesi sebagai penaksir.
Kemudian yang terpenting tidak dikelola secara profesional. Nah, di Sukima ini sudah menyediakan manual operationnya sudah ada, yang berbasis IT maupun yang manual, manajemen risiko, kemudian manajemen operasional dan manual auditnya. Ini di Sukima udah disiapkan Pak. Itu ilmu tersendiri ya. Jadi kalau gabung dengan Sukima nanti, insya Allah kita nggak lepas Pak. Kita termasuk pembinaannya. Karena target kami sebagai mitra, kami harus punya kader-kader yang tangguh. Oke, nah ini ada pro dari dalam. Kemudian tidak memiliki infrastruktur keahlian brainware atau software yang pernah disebut Pegadaian. Oke, silakan lanjut. Nah, keberhasilan ini yang akan kita bangun oleh Sukima Pak. Memiliki sistem prosedur yang handal, tentunya mulai seperti daya insani, bukan penasir aja, tapi dia paham operasional yang benar, manajemen risiko yang benar. Ya. Kemudian tentunya kepuasan kepada pelanggan, dukungan modal yang kuat, insya Allah dikelola secara profesional. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak. Message terakhir dari kami, Sukima siap membantu dan menghantarkan Anda untuk menuju sukses dengan visi menjadikan lembaga keuangan yang modern dan diperhitungkan dalam bisnis pegadaian syariah di Indonesia dan secara berkelanjutan. Allahumma amin. Dan mimpi saya 5-10 tahun yang akan datang, Sukima dalam segi kepakaran akan sejajar dengan PT Pegadaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, serta yang kami hormati, teman saya namanya Pariaman Sinaga, termasuk salah satu yang merumuskan PP yang 36 tadi. Saya dulu cemburu ketika saya deputi pembiayaan, saya pergi itu ke OJK KBI. Kunaon ya? Masa jadi unggul masa harus dipegang sama perusahaan negara? Ya koperasi UKM biasa. Kang Hajar, mangga ayo bikinnya peraturannya. Tahunya gitu lah. Nah, kenapa? Memang undang-undang PGN itu masih yang lama 1938 itu. Jadi masa hanya BUMN itu monopoli, saya bilang bisa dilakukan oleh KUKM. Sekarang ini peluang. Oleh karena itu saya senang Pak Nudi ini disosialisasikan. Tapi Anda jangan lupa, bisnis itu kalau Anda sendiri-sendiri menghadapi suasana ini, maka sebentar juga mudah diputuskan, digoyang. Karena itu saya harap itu pendekatannya koperasi. Dengan koperasi ada filosofi, mari kita saling bersahabat. Kalau ada tantangan kita hadapi secara bersama. Kira-kira idenya begitu, ditangkap peluang ini. Dan betul tadi, yang paling pokok harus ada gudang, storage-nya, dan ahli taksir. Sekarang di JOTK selalu membuka ada tes uji kompetensi untuk ahli taksir. Sudah banyak koperasi yang mulai ikut di peluang itu Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak atas share pengalamannya. Ini kita juga mau ditambah pengetahuan kita dari juragan ini, apalagi tentang pengalaman di Malaysia Pak ya. Malaysia. Saya persilakan Pak, boleh sambil nyanyi, boleh di sana santai aja Pak ya. Ini pesertanya ini orang-orang hebat semua nih. Silakan Pak ya. Terima kasih Pak Pariaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan coba sharing ya terkait Islamic Finance toward Financial Inclusion in Indonesia. Dalam artian dari keuangan syariah, bagaimana nantinya ini keuangan syariah yang dalam hal ini adalah koperasi syariah
bisa berperan dalam mendorong financial inclusion yang sempat diangkat tadi oleh Pak Pris ya, di awal, inklusi keuangan. Mungkin ini juga terkait latar belakang saya sejak saya selesai studi S2 saya berkarya di lembaga keuangan syariah yang lama, pertama di IDB Islamic Development Bank di Jeddah. Lalu setelah itu dari 98 ke 2000 dari 98 sampai dengan 2007 di kelompok Islamic Development Bank, lalu 2007 sampai 2011 terakhir sebagai direksi di Bank Muamalat. Mungkin dari perspektif itu saya coba sharing hal-hal terkait Islamic finance dan juga koperasi syariah dalam hal ini. Kaitannya dengan inklusi keuangan. Next, mungkin bisa next. Oke, mungkin pertama ya, ketika kita bicara koperasi syariah, kita bicara financial inclusion, ini kita mesti melihat financial inclusion kan esensinya adalah menyebarkan pemerataan gitu ya. Pada esensinya itu bagaimana sebagian besar masyarakat kita itu mempunyai akses kepada keuangan gitu kan, bisa hidup layak. Pada esensinya saya pikir financial inclusion adalah seperti itu gitu ya. Jadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang gitu kan, yang lain tertinggal. Seperti yang diangkat terakhir dalam kajian World Bank ya, Bank Dunia. Ini diantaranya ya, nanti rising divide ya, meningkatnya gap gitu ya, antara yang the have and the have not, antara yang mampu dan tidak mampu ya. Pertama kita lihat dari literasi keuangan ya, literasi keuangan di Indonesia kita masih kecil ya, berdasarkan data, makasih ya. Oke, berdasarkan data dari World Bank di sini ya, hanya 36% penduduk Indonesia memiliki pengetahuan tentang keuangan dan akses ke perbankan secara formal ya. Ini dibandingkan misalkan Thailand sebetulnya juga nggak terlalu jauh di atas kita ya dalam hal tingkat developmentnya kalau dibandingkan Malaysia atau Singapura, tapi dia sudah lebih tinggi lagi ya. Literasi keuangan di Thailand sudah mencapai 78%. Ini satu sisi ini tantangan, tapi satu sisi peluang. Peluang dalam artian ini di sini koperasi bisa memainkan peran ya, saya pikir. Oke, next. Lalu di sini apa ya menyebabkan rendahnya literasi keuangan? Kita coba lihat lebih jauh ya. Ada dua sisi, dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran ya, supply side, hal yang juga dihadapi ya oleh bank syariah, misalkan ketidakmerataan jumlah persebaran infrastruktur seperti ATM, kantor bank dan layanan lainnya. Kenapa terakhir diangkat masalah branchless banking? Menciptakan sebuah bank yang tanpa cabang secara fisik ya. Itu namanya laku pandai dan lain sebagainya itu. Ini terjadi ketidakmerataan ya jumlah persebaran infrastruktur seperti ATM ya, di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya. Lalu juga dari supply side terjadi konsentrasi ya, kepadatan jumlah kantor bank yang control bank di Pulau Jawa. Jadinya pusat-pusat pertumbuhan masih banyak didominasi di Pulau Jawa, jadi overbank ya, bank berkumpul di Pulau Jawa itu. Ini dari sisi supply side, lalu di sini ada dari sisi demand side ya. Yang pertama tentunya isu poverty ya, kemiskinan atau pendapatan yang hanya di atas kemiskinan ya, ketidakadanya uang di masyarakat gitu kan. Kalau masyarakat pendapatannya sangat minim, what is the point dari bank gitu kan, dia punya account juga percuma kan, nggak ada uangnya gitu kan. Lalu biaya untuk mengakses yang mahal gitu kan, dari daerah terpencil dia mesti ke bank gitu kan, transportasi. Kadang-kadang jangankan di luar Pulau Jawa ya, kalau kita lihat ya agak jauh ke daerah Cilengsi gitu ya, di daerah Cibarusa misalkan, jalan aja itu masih rusak gitu kan.
itu cost dia ke cabang aja itu kan tinggi gitu kan. Jadinya orang nggak punya akses kepada lembaga keuangan gitu. Lalu juga biaya produk perbankan yang juga misalkan mahal, misalkan ya bunga, misalkan tadi diangkat kur aja 9 gitu kan, kur 9. Tanpa kur saya rasa lebih tinggi ya. Nah ini kan ironinya sistem keuangan misalkan kapitalis gitu ya, yang mau nggak mau kita akan hadapi juga itu ya. Dalam artian semakin resiko tinggi, bunganya semakin tinggi gitu. Jadi orang semakin butuh uang, dia akan harus membayar bunga yang semakin tinggi gitu. Nah, sedangkan orang kalau semakin nggak butuh uang, itu bunganya semakin rendah gitu. Perusahaan semakin besar, itu bank yang berlomba ngasih pinjaman gitu. Nah, bahkan dengan rate yang kompetitif gitu. Begitu juga ya, kadang-kadang kalau kita mau mengambil manfaat dari sistem yang seperti ini, kredit card gitu. Kita punya kredit card, lalu kita jaga kreditnya dengan baik, itu kita pusing gitu, diteleponin sama bank, ditawarkan uang gitu kan. Nah saya coba gitu maintain gitu, saya suka pakai kredit card hanya untuk manfaatnya aja ya. Saya selalu usahakan bayar full, karena itu rugi kalau nggak bayar full ya. Bunganya tinggi sekali, itu 3% ya, 295 per bulan, tapi lumayan ya kalau diskon ya. Beli ke Coffee Bean misalkan sampai dengan 50% gitu kan, macam-macam lagi gitu ya. Tapi usahakan bayar tiap bulan full. Nah itu dampaknya apa? Kita diteleponin tuh setelah kita jaga berapa tahun ya, kredit level kita yang baik, itu ditawarkan berbagai produk ya, misalkan sampai itu 0% gitu kan, bisa bayar belanjanya, dipakai belanja 6 bulan dikasih 0% gitu kan, atau 0,5% setahun gitu kan. Cuma kan persoalannya nggak semua bisa menikmati hal seperti itu gitu kan. Oke, lalu minimnya yang terakhir ini edukasi ya. Minimnya edukasi. Nah ini kan kita bicara nggak hanya kita gitu kan yang ada di kota besar, tapi bicara bangsa ini secara keseluruhan gitu kan, yang di daerah-daerah dan lainnya ya. Minimnya edukasi gitu kan tentang lembaga keuangan. Ini juga menyebabkan rendahnya literasi keuangan. Oke, next. Oke, lalu di sini faktor kemiskinan menjadi penyebab rendahnya supply demand dalam literasi finansial yang saya sebutkan tadi ya. Nah ini dari supply side, dari dukungan infrastruktur, demand side, kemiskinan menyebabkan rendahnya literasi dan minat terhadap fasilitas finansial. Kalau orang masih berjuang ya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya aja gitu kan, itu kan gimana dia berpikir tentang bank kan. Ini salah satu tantangan ya untuk kita hadapi gitu ya. Oke, next. Bisa next. Oke, nah ini nih ya. Di Indonesia sekarang ini ada 28 juta orang ya hidup di bawah garis kemiskinan. Ini data dari kajian terakhir World Bank ya, yang kajian Indonesia Rising Divide ini ya. Lalu sedangkan 68 juta ya itu rentan kemiskinan. Maksudnya gini, kalau misalkan garis kemiskinan dari Biro Pusat Statistik 400.000 rupiah per bulan per orang gitu kan. Nah ini yang ada 28 juta ya. Lalu yang di atasnya itu yang 6 kalau kita bisa menjadi 68 juta, jadinya yang penghasilannya 750.000 gitu, 50%-nya. Jadinya ini terjadi vulnerabilitas, rentan gitu ya. Masalahnya ini gitu kan. Ini jadinya isu-isu fakta yang kita harus lihat juga gitu ya, kondisi demand kita nih, pasar kita. Oke, next. Oke, nah di sini Indonesia kita termasuk ya negara yang gapnya termasuk tertinggi di dunia. Kita nomor 3 di situ ya. Rusia dia juga tinggi ya gapnya. Ada Thailand, ada Indonesia di sini. Nah, di mana 10% orang Indonesia terkaya menguasai 77% dari seluruh kekayaan di negeri ini. Lalu 1%-nya itu
bahkan memiliki separuh dari seluruh kekayaan. Jadi 1% orang itu kalau kita 250 juta, 2,5 juta orang tuh 50% gitu kan. 1% orang punya 50%, yang lain 99% bagi-bagi gitu kan. Nah ini kondisi-kondisi yang kita hadapi. Next. Bisa lanjut. Oke, nah ini nih angka minimum hidup layak yang saya angkat tadi gitu kan. Nah kita kadang-kadang kalau lihat BPS gitu ya 400.000, tapi kalau kita lihat lagi, kita tahunya misalkan di Jakarta kemiskinan udah tinggal 300.000 misalkan orang, tapi ukuran yang dipakai 500.000 gitu kan. Bayangkan aja hidup di Jakarta dengan 500.000 per orang. Nah itu saya pikir sangat berat gitu kan. Kalau kita naikkan batas garis kemiskinan, misalkan 1 juta, nah berapa lagi tuh yang, atau 2,5 juta, atau UMR gitu kan. Ini kan tantangan, karena pendekatan ini kan kebutuhan pokok minimum makanan ya, yang setara dengan 2.100 kilo ini kan. Kebutuhannya kecukupan makanan itu 500.000, jadi sehari kita mesti beli hanya 15.000 lah ya, beli mie atau apa tiap hari itu. Angka minimum di atas kurang rasional ya, dengan alasan tekanan inflasi yang berpengaruh kepada stabilitas harga pangan pokok, pengurangan subsidi serta pencabutan subsidi BBM segala macam ya. Tekanan harga listrik dan lain sebagainya. Belum kebutuhan ya manusia, kebutuhan makanan ya, pakaian dan lain sebagainya ya. Nah jadinya ini perlu dilihat ulang supaya kita bisa dapat real jumlah yang bisa hidup layak gitu ya. Harusnya lembaga-lembaga internasional suka punya lebih sekedar pendapatan per kapita model seperti ini, tapi kriteria hidup layak ya, kriteria hidup layak gitu ya. Ada perumahan gitu kan, makanan, pakaian dan lain sebagainya ya, kesehatan, pendidikan. Oke, next. Nah, di dalam Islam, skema inklusi finansial dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan ada 2 macam ya. Nah ini sebetulnya saya lihat ya, konsep koperasi syariah, khususnya ya beberapa yang melakukan BMT itu, Baitul Mal wa Tamwil gitu kan, sosial dan juga ada perdagangan yang komersial gitu kan. Nah ini masuk di sini ada redistributif pilar, ada risk sharing pilar gitu ya. Redistributif memang kita nggak bisa ingkari ya, bahwa ada sekelompok masyarakat yang memerlukan redistribusi gitu kan, dalam artian tunjangan sosial gitu kan. Bahkan negara-negara yang paling kapitalis ya, misalkan taruhlah Amerika gitu kan. Nah itu kita orang kalau nggak ada penghasilan ya, unemployed, ada dia bisa dapat tunjangan bulanan gitu kan. Tunjangan bulanan, atau negara-negara di Eropa yang model Inggris gitu kan, ada ketentuan itu tunjangan bulanan, atau orang harus dapat perumahan dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu dari mana? Dari redistributif pilar itu gitu kan. Nah itulah ya, di sini kan ada zakat ya, sedekah diantaranya wakaf dan lain sebagainya ya. Nah ini dibagi ya. Jadi koperasi syariah sebetulnya ada yang sifatnya charitable gitu kan, dan yang sifatnya bisnis. Yang sifatnya bisnis ini bagaimana dikembangkan, ini tantangan mungkin ya, risk sharing, karena di keuangan syariah kita suka punya persoalan klasik ya. Kita terbiasa juga, kata banyak awalnya dari bank konvensional, kita terbiasa dengan misalkan murabahah gitu kan. Ya nggak salah juga murabahah gitu, tapi deket dengan yang konvensional, debt financing, pembiayaan hutang juga gitu kan, dengan jaminan dan lain sebagainya. Bagaimana tentunya ini kapasitas gitu ya, memenuhi meningkatkan kapasitas ya, manajemen risiko. Walaupun nggak salah juga tadi misalkan yang sifatnya debt financing, model rahel ya, gadai nggak salah, tetapi ini perlu kombinasi gitu kan. Ke depan ini nggak selalu top down gitu kan, bottom up. Kekreatifan menciptakan inovasi keuangan ya, nggak harus tumbuh dari bank syariah sebetulnya, kadang-kadang dari koperasi syariah, BMT, pendekatan inovatif gitu kan. Nah ini nanti saya serahkan ya, bisa dilihat lebih jauh. Oke, next. Oke, nah ini nih konsep of financial inclusion in Islam gitu kan. Dalam Islam setiap komunitas berhak untuk memiliki kehidupan yang layak
seperti tempat berteduh, makanan, kesehatan dan pendidikan gitu ya. Ada konsep-konsep minimum ya. Nah, di sini memang ada peranan state ya, negara harus bertanggung jawab juga gitu kan. Dua hal yang berbeda dari inklusi finansial secara konvensional, gagasan dalam pembagian resiko bersama gitu ya. Ada skema-skema yang dikenal musyarakah mudarabah gitu kan, risk sharing gitu kan. Lalu juga redistribusi kesejahteraan gitu kan. Itu kan ada misalkan ayat janganlah kekayaan itu hanya berputar-putar di sekelompok kecil di antara kamu saja gitu kan. Ini perlu redistribusi kesejahteraan gitu ya. Paling enggak jangan sampai ya sebagian kecil sangat mewah, sebagian lagi berjuang untuk hidup gitu kan. Ini ketidakadilan sosial seperti itu gitu kan. Ini tapi nanti ini di sini ada peranan koperasi ya, saya lihat. Oke, next. Ini tadi ya saya sudah sebutkan ya ada sistem risk sharing gitu kan. Untuk micro, small, medium enterprise ya. Lalu ada sistem redistribusi kesejahteraan ya. Tadi sedekah, zakat, wakaf, Qardul Hasan. Memang nanti jadi bersaing ya, koperasi syariah kan ada lembaga amil zakat ya. Tapi memang kan aturannya koperasi syariah khususnya yang Baitul Mal wa Tamwil dia bisa memainkan peran ini juga ya. Tapi memang nanti capacity building di sini penting ya, meningkatkan keprofesionalan gitu kan, meningkatkan trust, kepercayaan dari masyarakat untuk menyerahkan gitu kan kekayaan yang di bagian muzaki ya, bagian yang memberi gitu kan. Dia bisa menjadi financial intermediary ya, perantara keuangan gitu, antara yang mampu dan yang tidak mampu. Oke, next. Oke, ini kurang lebih kritik pada model inklusi secara konvensional ya. Misalkan high interest rate, not every poor person is a micro entrepreneur. Disadari gitu ya, bahwa nggak setiap orang ini kan jadi entrepreneur, micro pun nggak mudah ya. Orang punya kapasitas wirausaha itu kadang-kadang bakat ya, dan lain sebagainya. Ini perlu disadari juga gitu kan. Yang misalkan yang di konven dia nggak melihat kondisi gitu kan, sebagian orang nggak punya kapasitas misalkan untuk itu gitu. Oke, next. Jadi di sini pendirian koperasi syariah sebagai cara untuk menjangkau semua kalangan gitu ya. Di antaranya redistribusi kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, kemajuan ekonomi umat gitu kan. Umat ini karena umat Islam 87%, otomatis ya bangsa Indonesia ya secara keseluruhan. Dan perlu juga misalkan kalau yang dalam perbankan syariah, dalam hal bermuamalah itu kan ini nggak melihat hanya umat Islam aja kan. Pada esensinya keuangan syariah juga bisa dinikmati oleh yang non muslim juga gitu. Tapi karena kebetulan kita 87% dan mayoritas masih banyak yang susah gitu kan. Ini jadinya ini salah satu cara ya, walaupun ini bisa dinikmati oleh orang susah siapapun tanpa melihat agamanya gitu kan. Oke. Ini jadinya potensi umat Islam yang besar untuk meredistribusi kesejahteraan di situ kan. Oke, walaupun bisa juga melibatkan ya yang non muslim yang sudah sejahtera juga gitu. Oke, next. Oke, membangun koperasi syariah yang kompetitif ya. Inilah ya, akhirnya bagaimana nih? Kalau tadi secara makro, secara mikronya bagaimana kita bisa membangun koperasi syariah yang kompetitif. Akhirnya itu kan kita mau nggak mau dalam konteks sekarang kita harus building trust kan, orang untuk memberikan uangnya kepada kita ya. Di sini ada corporate value gitu kan. Corporate value itu penting ya. Integritas gitu, etika, profesionalisme. Ini saya rasa universal ya. Setiap lembaga ya yang masuk kategori world class misalnya, selalu ya nilai ini akan menjadi penting gitu. Integrity, etika, profesionalisme. Bahkan misalkan di negara-negara barat ya, sejak 2008 integritas, etik menjadi hal yang sangat penting gitu. Ini kan berdekatan ya, ketemu sebetulnya dengan nilai-nilai syariah gitu kan, tentang integritas dan etika ini. Lalu juga kompetensi tadi Pak Deddy sempat angkat gitu kan. Ini juga hal yang penting kita harus bangun gitu ya di koperasi syariah itu. Lalu good corporate governance, tata kelola yang baik ya. Karena banyak kegagalan bank ya karena persoalan GCG gitu kan. Good corporate governance ya tadi itu ya terkait corporate value,
direksinya ada kickback segala macam, akhirnya pembiayaan macet gitu kan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini good corporate governance menjadi penting ya. Nggak terkecuali untuk operasi syariah juga gitu kan, aturan main gitu kan. Bagaimana pada esensinya kan apa sih good corporate governance? Ini kan fairness ya, fair, transparan gitu kan, akuntabel gitu kan, semua terbuka gitu kan untuk kemaslahatan sama-sama gitu. Lalu quality service, ini service yang berkualitas ini penting ya. Saya menyadari waktu saya jadi direksi Bank Muamalat itu salah satu yang saya lakukan bikin survei gitu ya ke cabang-cabang, bagaimana pelayanannya kepada customer gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita ngerasakan ya, rasanya kan lebih kesel datang ke bank syariah pelayanannya nggak baik gitu kan. Waduh, udah keberatan syariahnya ibaratnya. Jadinya coba tuh kita survei. Nah, saya rasa koperasi syariah juga akan memerlukan hal yang sama ya. Quality service ini kepada anggota kita gitu kan. Bagaimana sebaik mungkin ya kita melayani gitu kan, budaya pelayanan ini kita tumbuhkan gitu kan. Ibaratnya yang paling atas itu kalau bisa yang paling bisa melayani gitu kan. Servant leadership ya, kepemimpinan yang melayani. Dan terakhir nggak bisa dihindari ya, product innovation, IT, information technology gitu kan. Mungkin nanti nih Pak Dedi kan, Subisma bagaimana menawarkan IT gitu kan, information technology dalam rangka capacity building dan product innovation. Salah satunya ya lahan itu salah satu gitu ya, yang bisa alternatif ya, pembiayaan bagi koperasi syariah ya. Oke, next. Ini kurang lebih ya, rating kompetitif kooperatif, bagaimana menciptakan koperasi-koperasi yang kompetitif ya. Kita harus punya professional team ya, tim yang profesional, well trained. Tadi itu tadi dijelaskan bagaimana itu dia harus di-train secara baik, dari sisi kredit dan lain sebagainya. Atau tadi gada ya, kalau sebagai satu opsi gitu kan. Lalu safeguard investors money gitu kan. Bagaimana menjaga uang investor, kalau di sini misalkan lembaga yang profit, koperasi lebih mulia lagi dalam artian kita menjaga nih uang anggota yang amanah anggota gitu kan. Dan mungkin kalau berkembang besar juga pihak lain ya, mungkin sekedar sharing itu Rabobank ya, Rabobank yang dari Belanda itu koperasi gitu ya, koperasi itu menjadi bank internasional ya. Awalnya itu koperasi untuk melayani kebutuhan anggotanya aja. Ada lagi satu Credit Agricole ya, di Prancis, itu juga bank koperasi yang menjadi besar. Nah ini nggak tertutup kan, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak gitu kan. Nah yang penting ada risipi yang kita resep ya, yang kita perlu lakukan gitu kan. Nah ini nih yang menjaga amanah ya, amanah uang. Ini kan kalau dulu saya di-train di bidang pembiayaan kredit, ada istilahnya, jika kita menggunakan uang kita sendiri, kita punya hak untuk semaunya kita sendiri ya, sebebas-bebasnya. If you spend your own money, you have right to make mistake katanya. Jika kita menggunakan uang kita sendiri, kita punya hak untuk bikin kesalahan gitu kan. Tapi ketika kita, when you spend someone else money, you have an obligation to be prudent. Ketika kita mengeluarkan uang orang lain, menggunakan uang orang lain, kita harus punya kewajiban hati-hati gitu kan. Nah ini nih ya, pengelolaan ini sangat penting ya, karena pada kasus ya, koperasi yang nggak bertanggung jawab dan lain sebagainya, insya Allah kita perlu, apalagi koperasi syariah gitu kan, kita harus hindari itu gitu. Nah ini salah satu cara mungkin kalau dari keuangan, lower borrowing cost by lowering risk. Ini memang tidak terhindari ya, kadang-kadang salah satu tadi kan risiko, ketika risiko tinggi rate menjadi tinggi gitu kan. Nah untuk yang debt financing ini salah satu cara menurunkan biaya itu kan ya, kalau tadi gada itu salah satu cara ya menurunkan biaya untuk pinjaman gitu kan. Lalu yang lain terkait IT lah ya, easy to set up system dan lain sebagainya ya, skill loan dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana kita menciptakan kompetitif kooperatif ya, fee base gitu kan, menciptakan fee base kan perlu sistem yang baik ya.
jasa-jasa keuangan ya, tadi pembayaran ya. Lalu juga mungkin remittance ya, nanti pada waktunya bisa remittance sebagai sarana transfer uang ya. Oke, next. Karena sebetulnya koperasi kan dekat ya, ada masyarakat ya, komunitas yang mungkin belum terjangkau oleh bank. Oke, next. Yang berikutnya. Oke. Nah ini nih, pada dasarnya bagaimana menciptakan sistem keuangan mikro yang robust gitu ya. Nah ini nanti bisa dilihat ya, dari depositor, dari BMTs-nya, borrowers gitu kan, dari regulator juga perlu memainkan peran ya, yang kondusif ya. Jangan over-regulated juga begitu Pak Pariaman ya. Jadi bikin susah orang bergerak juga jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ada hal yang menarik ya, di luar itu sudah ada konsep ketika kita mengeluarkan satu regulasi, dua regulasi harus dicabut gitu, supaya nggak over-regulated gitu kan. Karena semakin less birokratik gitu kan, itu biasanya sebuah negara akan semakin maju gitu kan. Nah, ini penting juga nih dari sisi regulators ya. Lalu dari sisi borrowers ya, misalkan bagaimana isi akses ya, akses yang mudah, minimal paperwork. Nah ini nih, bagaimana kita bisa meminimalisir paperwork ya, sedapat mungkin ya. Tentunya kita harus bedakan ya, mana yang critical, mana yang tidak, dan unnecessary gitu kan. Gak usah lah ya. Opportunity to build up financial profile ya, kan, untuk borrowers, bikin yang minjam dikelola dengan baik, dia kan juga punya histori ya, yang baik ya. Lalu BMT sendiri bagaimana cost of fund gitu kan. Karena ini dengan Gade ini bisa ada konsep ini ya, bukan hanya dari sisi pembiayaan, tapi dari sisi funding ya. Dalam artian gini, kalau BPRS bank, dia ada LPS, lembaga penjaminan simpanan. Kalau koperasi kan ini nggak ada ya, belum. Nah, salah satu yang memungkinkan itu dengan sistem Gade ini nanti by default kita hanya meminjamkan orang taruh deposit itu terprotect ya, karena kita hanya meminjamkan kepada orang yang punya jaminan gitu kan, emas itu tadi gitu kan. Jadi ini bisa meningkatkan investor confident gitu kan, bahwa uangnya itu nggak akan kemana-mana ya, kayak Mudarabah Muqayyadah mungkin yang familiar dengan skema syariah itu. Itu restricted investment ya, investment yang direstriksi itu ya. Jadinya aset liability-nya itu seperti itu gitu ya. Oke, mungkin kita bisa depositor, bagi depositor investor ya kebutuhan transparan ya. Lalu juga opsi produk ya, yang lebih banyak. Oke, next. Nah ini kurang lebih mungkin ya bisa diperhatikan ya. Nah ini bagaimana meng-create balance portfolio ya. Ada yang secure loan, nah secure loan ini maksudnya model rahan ya. Lalu ada unsecured loan gitu kan, unsecured loan yang Mudarabah musyarakah gitu kan. Memang kapasitas manajemen risiko di sini penting ya. Membangun trust level yang tinggi dengan customer gitu kan. Memastikan kalau tanpa collateral bagaimana bisnis tetap bisa jalan gitu kan. Perlu mungkin metode screening atau apa yang lain sebagainya. Persoalannya kan ketika trust dari kita ada, ketika kita meminjamkan, tapi pihak yang dipinjamkan nggak menjaga trust itu, kepercayaan, repot lagi kan. Itu tantangannya memang tuh di Mudarabah dan musyarakah. Dua pihak harus menyadari gitu kan. Yang meminjamkan kita siap dengan profit and loss sharing, tapi juga yang dipinjamkan gitu kan harus punya komitmen gitu kan. Mungkin koperasi ya dengan anggota ya, penyuluhan seperti ini mungkin penting ya, menjaga saling percaya ya, amanah itu. Karena kalau itu turun itu udahlah, kalau nggak ada trust itu udah nggak bisa menjalankan bisnis gitu kan, susah. Jadi segalanya jadi susah gitu kan. Oke, lalu ada fee base ya, ada komponen misalkan secure loan 40%, unsecured 30%. Unsecured maksudnya nggak ada collateral ya. Lalu ada fee base ya. Fee base tadi itu ya, menjadi agen pembayaran, menjadi agen remitansi ya, kirim uang ke luar negeri dan lain sebagainya. Nanti memang mungkin nggak bisa dilakukan sendiri ya, tapi disinilah perlunya networking gitu kan. Ada forum-forum seperti ini saling networking ya.
dengan lembaga-lembaga. Daripada kita ciptakan sendiri kan enak, di outsourcing kan ibaratnya bekerja sama dengan lembaga yang sudah punya kapasitas untuk itu. Oke, di sini ya jadinya kalau tadi unbalanced portfolio majority unsecure menjadi balance gitu kan. Nah di sini ada financing based loan ya, pembiayaan, pendapatan kita dari pembiayaan, lalu juga ada fee based gitu kan. Nah, dan financing ini ada yang collateral dan non collateral gitu kan, ada yang dengan jaminan dan tidak. Oke, next. Oke, terakhir ya, upaya kita ya, bagaimana kita membangun koperasi syariah yang tangguh gitu kan. Ya diantaranya saya akan kembali yang ke awal tadi ya. Ini di awal ya, ini social capital ya, disadari. Penguatan bisnis berbasis nilai. Modal sosial itu ada bukunya bagus sekali itu trust. Ya. Bagaimana menggambarkan ya, bahkan majunya kapitalisme sendiri itu punya basis nilai ya. Dulu ada karangan etik Protestan itu Max Weber, bagaimana orang itu harus punya trust satu sama lain untuk mengembangkan bisnis gitu kan. Nah ini koperasi syariah sebetulnya dengan bisa menjadi sarana gitu kan. Nah, juga menciptakan yang mengkultivasi ya, bagaimana nilai-nilai gitu ya, agama yang kita yakini bisa membentuk karakter kita gitu kan, komitmen, integritas gitu kan, amanah dan lain sebagainya gitu. Oke, lalu yang berikutnya adalah visi yang lebih dari sekedar mencari keuntungan, ini akan penting. Nah, gimana gitu kan, kita bisnis misalkan harus untung. Memang benar, tapi ada visi, kalau saya contohkan ya, itu banyak ya bisnis-bisnis yang menjadi besar itu awalnya tuh visinya nggak sekedar cari uang. Nah, misalkan sekarang kita lihat tuh ya sharing ekonomi ya, ada Uber misalkan, Airbnb awalnya itu bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen. Kita ke satu tempat susah cari transportasi gitu kan, taksi yang resmi nggak ada, lalu kendaraan umum nggak ada gitu kan. Nah ini harus diciptakan sebuah mekanisme yang bisa menjangkau orang di mana saja gitu. Saya baca sejarah pendiriannya itu tuh ya, Uber lagi mau nonton football apa susah ke daerah. Lalu juga Airbnb itu ya, hotel sekarang ini orang nggak perlu hotel lagi, mau kemana-mana bisa ada aplikasi ya. Airbnb itu gimana masyarakat biasa bisa menawarkan tempatnya kalau kita kelebihan kamar gitu kan, dengan aplikasi itu gitu kan, dengan harga yang sangat affordable. Nah itu visinya tuh awalnya tuh lebih dari sekedar cari uang ya. Atau ada perusahaan obat ternama ya, awalnya visinya bagaimana menyelamatkan kehidupan gitu kan. Untuk menyelamatkan kehidupan kan harus bikin obat yang berkualitas gitu kan. Hanya uang datang sendiri gitu kan. Atau hotel itu ada filosofinya tuh kayak Ritz-Carlton ya. Awalnya bagaimana membuat orang merasa nyaman gitu, seperti di rumahnya sendiri gitu kan. Nah itu visi-visi yang lebih besar ya. Nah maksud saya apalagi kayak koperasi syariah gitu kan. Nah tentunya visi kita bagaimana melayani sepenuh hati, ibaratnya cari ridho Allah gitu kan. Cari kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah insya Allah jadi menghasilkan pelayanan atau kualitas kerja yang baik gitu kan. Nah ini penciptaan visi yang lebih dari sekedar mencari keuntungan. Lalu pengembangan SDM ya. Nah ini tadi Pak Deddy banyak panjang ya. Itu salah satunya mungkin ya. Itu banyak lagi nanti ya produk-produk yang lain ya. Pengembangan SDM dan profesionalisme gitu kan, yang berkelanjutan ya. Bagaimana kita harus terus memperbaiki. Di Jepang ada konsep namanya Kaizen, keep improving. Pada awal-awalnya kita nggak perlu selalu berharap perfect, sempurna. Kita nggak akan mulai kerjaan tuh kalau ingin semua segalanya sempurna di awal. Tapi kita kajiannya dulu, nanti kita perbaikin ya. Tapi jangan pernah letih ya untuk memperbaiki diri ya, pengembangan SDM dan profesionalisme yang berkelanjutan. Lalu yang keempat yang tadi saya sebutkan ya, good corporate governance tadi ya, GCG-nya. Lalu juga tadi ini udah saya sebutkan inovasi produk, kualitas layanan, dan terakhir baru di sini IT penopang. Tapi penting ya, di sini IT juga supaya nanti kualitas koperasi syariah itu bisa at par, bisa bersaing gitu kan. Apalagi udah punya customer base gitu kan, captive market gitu.
anggota, mulai dari anggota dan masyarakat sekeliling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, tadi barusan ada SMS untuk mengikuti seminar yang begini itu harus memakai falsafah pemadam kebakaran. Apa tuh? Apa itu? Pantang pulang sebelum padam. Jadi ini juga kita pakai pantang pulang sebelum paham. Nah, kita sudah diberi pencerahan. Saya lihat agak serius. Masih ada waktu untuk lebih pendalaman. Boleh sambil bertanya, boleh juga pura-pura bertanya. Kan gitu ya? Boleh. Nih kita persilakan saksi. Monggo, boleh memberikan pengalaman gitu ya. Jadi fraksi kiri 2, fraksi tengah cuaca dulu. Nah, sana 2 ya, 3 ya. Enggak. Nah, kita mulai dari fraksi kiri aja dulu ya. Bapak ini dari kemarin kelihatannya persiapannya bertanya. Ayo panitia miknya tuh. 2 ya.